Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ekstraksi alumina dari lumpur. Saya akan menjelaskan bagaimana suatu proses pemisahan secara ekstraksi dari alumina dari lumpur. Kita akan ekstraksi dari alumina itu dari lumpur tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan, nama saya Galang Anugrah Putra Lamato. Saya dari Prodi Kimia, jurusan Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan dari ekstraksi alumina dari lumpur. Sebelumnya, preparasi sampel yang kita gunakan tentunya seperti judulnya, tentunya sampel yang kita gunakan yaitu tanah merah ataupun lumpur. Kemudian pada saat proses sampling yang kami lakukan yaitu di mana lokasi sampel itu terletak di Kelurahan Buto, Telongkabila, Kabupaten Bonobolongo, Gorontalo. Mohon maaf, Desa Buto, Telongkabila, Kabupaten Bonobolongo, Provinsi Gorontalo. Kemudian pada percobaan ini sampel yang digunakan adalah tanah merah seperti yang disampaikan, atau di mana tanah liat ini berwarna merah dan ada sedikit campuran lumpur yang berwarna hitam. Tentunya sebelum kita melakukan percobaan, tujuan dari percobaan ini yaitu di mana mahasiswa dapat mengekstraksi oksida logam dari lumpur pun tadi dari lumpur dan senyawa karakteristik yang dihasilkan oleh mereka. Kemudian kita lanjut ke percobaan pada prosedur kimianya. Sebelumnya pada percobaan ini kita menggunakan dua metode yang dimana ada sedikit perbedaan di mana alur dari prosedur kerja yang ada di antara metode 1 dan metode 2. Kita langsung saja masuk ke metode 1, di mana langkah pertama yaitu mengambil 2,5 gram lumpur tadi ataupun tanah merah tadi yang sudah dikalsinasi, di mana dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Di mana tujuan dari dikalsinasi ini adalah untuk mengurangi kadar air dari sampel tersebut. Jadi nantinya ini akan memudahkan proses selanjutnya untuk ekstraksi sampel dari lumpur tadi. Kemudian ditambahkan 15 ml larutan NaOH sambil diaduk dengan magnesia selama 30 menit hingga bisa tercampur. Tujuannya agar tercampur dengan NaOH tersebut. Kemudian pisahkan endapan dengan kertas saring, kemudian pindahkan filtratnya ke dalam gelas kimia 50 ml, dan hasil filtratnya itu agak berwarna coklatan. Jadi bisa lihat di slide saya agak berwarna coklatan hasil dari endapannya. Proses selanjutnya itu dimana endapan tadi itu ditambahkan 1 ml HCl yang memiliki pH 8, nanti digunakan kata pH universal supaya bisa memperlihatkan pH yang sesuai dengan yang terjadi pada saat itu. Kemudian secara kimia reaksi yang terjadi yaitu Al2O3 ditambah 6HCl itu menghasilkan 2AlCl3 tambah 3H2O. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya itu larutan tadi itu dipanaskan 70 derajat Celcius dengan suhu 30 derajat Celcius hingga membentuk endapan. Kemudian dinginkan larutan dengan suhu kamar dan pisahkan endapan yang terbentuk. Dan endapan yang terbentuk bisa dilihat di slide saya, itu endapan sedikit yang mungkin agak berwarna kuning-kuningan ya, coklat coklat. Jadi agak kuning ya, juga agak coklat gitu. Langkah selanjutnya itu endapan tadi dibersihkan dengan aqua sampai pH air itu netral. Kemudian endapan dipanaskan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius sampai beratnya konstan. Tujuan untuk dipanaskan juga tentunya akan mengurangi kadar air dari endapan tersebut tadi. Kemudian ketika sudah dipanaskan, maka catat massa, jadi ditimbang massa dari endapan tadi, kemudian dianalisis dengan menggunakan STR. Namun pada percobaan ini kami tidak sampai menggunakan STR, tapi kami mengukur massa endapan yang ada pada hasil tadi, hasil dari endapan tadi yang sudah didapatkan, yaitu
masanya itu sekitar 0,6302 gram ya. Dan begitulah metode pertama yang prosedur kerja dari metode pertama. Kemudian metode kedua yaitu dimana sama tadi, yaitu mengambil 2,5 gram lumpur yang sudah dikalsinasi tadi, lumpur kering yang sudah dikalsinasi, dan letakkan di atas gelas kimia 50 ml, lalu ditambahkan 15 ml larutan HCl 1M. Kemudian tutupi gelas dengan kaca arloji, aduk dan panaskan larutan dengan pengaduk magnetik steril tadi selama 30 menit minum air asam. Kemudian pisahkan endapan dengan kertas saring, kemudian pindahkan filternya ke dalam gas kimia 50 ml, dan hasilnya nampak larutan bening berwarna kuningan. Kemudian larutan tadi ditambahkan 1 M aqua yang memiliki pH 3, itu supaya pH-nya bisa terukur dengan baik, itu menggunakan kertas indikator pH universal. Dan nantinya hasil dari pencampuran ataupun penambahan 1 M NaOH tadi itu nantinya akan muncul endapan berwarna kuning. Kemudian proses selanjutnya yaitu pisahkan endapan atau ekstrak endapan tadi yang terbentuk saat filter menambahkan NaOH 1M hingga pH 8, dan nantinya akan terbentuk endapan yang berwarna kecoklatan, yang mungkin bisa dilihat di slide saya, hingga muncul endapan yang berwarna kecoklatan. Jadi itulah metode 2 dan metode 3 ada sedikit perbedaan. Nanti dari percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa hasil percobaan tadi disimpulkan bahwa pada metode 1 endapan yang didapatkan pada sampel tanah liat tadi ataupun tanah merah tadi itu sebanyak 0,6302 gram. Kemudian hasil dari percobaan pada metode 1 endapan tanah liat ataupun endapan tanah merah tadi lebih sedikit dari metode 2. Sedangkan metode 2 endapan yang terbentuk yaitu endapan berwarna kuning, jadi agak sedikit berbeda dari warnanya ataupun dari hasil yang didapatkan tadi, sebenarnya bisa bisa disimpulkan juga bahwa metode 2 lebih optimal ataupun lebih baik digunakan agar dapat memaksimalkan hasil yang didapatkan dari percobaan ini. Nah, ini itulah beberapa penyampaian saya dari terkait dengan percobaan kali ini, dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.